SMA karena kaget masih SMA juga itu ketipu sama partner bisnis segala macem. Itu di SMA udah ketipu sampai puluhan juta lah. Selalu ingat gimana usaha di awal kayak gimana, pengorbanan di awal kayak gimana. Yang kedua tetap konsisten ngejalanin apa yang udah dijalanin. Saya nggak anggap musuh, saya nggak anggap lawan atau gimana, saya anggapnya sahabat. Jadi kalau ini pakaiannya sama yang sama? Iya, sama yang ini. Oke, perkenalin nama saya Kavi, saya sebagai pemilik dari Sablon Juki. Yang Sablon Juki ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, khususnya di percetakan kaos, ID card, dan juga lanyard. Kita lagi jalan 6 tahun, kita mulai dari 2019 awal. Prosesnya yang pasti yang pertama itu ditipu ya. Kayak wajar nggak sih dalam dunia usaha nih kayak kena tipu segala macam, atau kita yang nipu juga pernah juga kayaknya. Oke. Awal mula kita buat Sablon Juki itu adalah pertama-tama nih waktu saya SMP saya tuh ngejalanin jaket kelasan kita lah. Kebetulan saya nge-handle production dan segala macam yang tanggung jawab saya lah. Nah, di sana kita nyari vendor segala macam. Dapatlah kita satu vendor, dan kebetulan dekat dari sekolah kita. Selang berjalannya waktu, vendor ini nih kayak bermasalah, dari deadline yang bermasalah dan kualitasnya yang acak-acakan. Nah, disitulah saya kayak belajar gimana sih kayak produksi itu kayak apa, bahan yang bagus tuh kayak apa. Di situ sih awal mula saya pelajarin sablon ini, dan dari situ kayaknya cocok nih dijalanin. Ternyata hitung-hitungan sendiri, gue kok lebih masuk gue produksi sendiri daripada gue harus di vendor itu, kayak gitu sih. Mulai seriusnya di SMA kelas 1. SMA kelas 1 tapi ini bukan sablon. Awalnya ini brand clothing yang iseng-isengan gitu. Basic soalnya saya bisa desain tapi cuma basic doang. Nah, dari desain tersebut kayak karena bukan profesional atau segala macem, kayaknya gue nggak bakalan ngasilin duit nih kalau misalnya dari desain tok gitu. Akhirnya gue coba aplikasiin ke sebuah merchandise yang berbentuk kaos kayak gitu sih. Iya betul, belajar sendiri dari YouTube. Terus juga kan sering-sering main ke tempat production segala macam. Awalnya kayak oke, gini doang nih, terus kita pelajarin dari internet segala macam. Dari situ sih kita belajar. Konsisten sih, kunci dari saya itu konsisten, karena terutama di umuran saya itu yang paling susah. Selalu nawarin-nawarin kerjasama, kolaborasi antar event-event ataupun kampus atau sekolah sih kayak gitu. Yang selalu kalau misalnya emang kita lagi stuck, kita selalu keluar cari referensi baru, apa nih yang bagus segala macam sih Kak. Karena kebanyakan kalau dari apalagi seumuran saya di SMA, apa sih bisnis sablon, bisnis orang tua atau segala macam. Sedangkan yang dulu tuh keren kayak bisnis clothing brand itu keren. Nah dulu makanya saya buat, tapi nggak jalan kan. Yang bagus itu F&B segala macam, itu keren sih, tapi nggak tahu kenapa nyemplungnya jadi di sablon usaha bisnis yang stigmanya orang tua gitu sih. Kalau sebelah emang dia bilang, wah gelombang. Kebetulan baru-baru ini saya juga ngebangun bisnis photo booth atau photo box yang bernama Berkala Photo Booth. Nah di sana kita coba masuk ke event-event konser ataupun gathering segala macam. Jadi kalau misalnya kita menawarkan dari sablon masuk, nah di situ kita masukin juga photo box. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya di suatu event butuh photo box, nah kita juga nge-guide untuk official merchandise-nya atau baju-baju kepanitiaannya. Kalau untuk produknya sebenarnya banyak banget, tapi fokus produk kita itu ada di 3, kaos, di lanyard, dan juga ID card. Karena kita fokusnya di event, kebetulan banget, jadi kita buat paket tersebut, jadi mereka nggak perlu cari satu-satu tempat cetak segala macam, jadi cukup di kita untuk nge-provide itu semua. Oke, dari Solop Apparel ini menurut saya bagus banget ya, cocok banget sih. Ini kalau dilihat dari Solop Apparel, bahannya lembut banget ya. Terus kalau saya lihat-lihat nih, jahitannya rapi banget, cocok banget sih buat di sablon. Dan nggak tembus juga nih kalau di sablon manual atau segala macam, dan bagus. Udah kenal dari dulu. Oh, udah kenal dari dulu. Soalnya udah lama kan Pak ya? Cuma dulu gede di luar ya? Betul. Nah. Oke.
Kalau itu mungkin kita lebih pelan-pelan terlebih dahulu ya, karena pengalaman dari sebelumnya kita terlalu cepat, pada akhirnya juga cepat juga turun ya, kayak gitu sih. Target ya? Nggak ada sih. Target ke depannya punya official store, bersaing sama brand-brand yang udah ada di Indonesia yang tersebar di kota-kota besar juga. Customer dari Kalimantan. Waktu itu pesen buat perusahaannya. Jadi untuk seragam kantornya segala macam kayak gitu sih. Titik terendah itu ada beberapa fase ya. Tapi yang paling saya ingat itu di fase pertama karena kaget, masih SMA juga. Itu ketipu ketipu sama partner bisnis segala macam. Itu di SMA udah ketipu sampai puluhan juta lah segala macam. Gimana caranya terbangun dari titik terendah? Yang pertama selalu ingat gimana usaha di awal kayak gimana, pengorbanan di awal kayak gimana. Yang kedua tetap konsisten ngejalanin apa yang udah dijalanin. Titik tertinggi yang udah saya jalanin atau sebelum Yuki jalanin, kita pernah collab sama brand besar, mungkin itu internasional segala macam. Kita jadi official merchandise-nya, tapi untuk di Indonesia. Itu di tahun 2022. Range harga itu agak variatif ya, dari quantity dan desain segala macam itu relatif. Untuk harganya mungkin range dari 55 sampai 75 untuk t-shirtnya aja. Tapi kita udah ada paket untuk yang tadi kita bilang paket event itu ada t-shirt, lanyard dan juga ID card kita kenain di 69, tapi ada syarat ketentuan berlaku sih. Saya kalau ngelihat kompetitor, saya nggak anggap musuh, saya nggak anggap lawan atau gimana, saya anggapnya sahabat kak. Ya, tapi dia enggak sih. Mas, aku mau nanya dong, untuk fasilitas lengkap dari Sablon Juki ini ada apa aja? Oke, enaknya cetak di kita ini nggak perlu teman-teman cari tempat cetak satu persatu, karena di kita udah all in one, kayak ID card, lanyard, t-shirt, jaket, dan lain-lain itu kita udah ada semua. Jadi nggak perlu satu-satu lagi cari tempat vendor cetak kalian. Dan enaknya juga di kita ada free design, free ongkir, kayak gitu sih. Janganlah. Oke. Iya, main aja lah, pusing usaha. Oke, pesan untuk anak muda yang mau coba di dunia usaha, yang pertama itu konsisten, jangan cuma coming soon aja bikin bisnis. Yang kedua itu pantang menyerah sih, itu aja pegangannya dari saya.